Halo, selamat pagi Ibu Sumini dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang nasionalisme dan demokrasi serta peran militer Meksiko dan Paraguay. Kami mengambil topik Meksiko dan Paraguay ini karena sebenarnya kami tuh mengambil topik tentang Meksiko dan Argentina, tetapi kelompok 4 sudah mempresentasikan tentang Meksiko dan Brasil. Jadi kami mengambil Meksiko dan Paraguay. Kami dari kelompok 6, yaitu Andia Rizky, saya sendiri Suarni Sartika Manik, dan juga Triska Cindy. Baiklah, kami akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu tentang Meksiko. Jadi melihat dari latar belakangnya itu, kemerdekaan perintisan zaman penjajahan Spanyol atas Meksiko itu dan penjajahan berlangsung antara tahun 1521 sampai 1813. Namun pada tahun 1810 sudah dimulai dinyalakan obor pemberontakan yang pertama di Guanajuato pada 15 September 1810. Miguel Hidalgo Costilla, seorang pendeta yang revolusioner, pada saat itu memulai perjuangan menumpas kekuasaan Spanyol dengan suatu kemerdekaan disebut Grito. Lalu Hidalgo, salah satu peran dalam menghapuskan perbudakan tersebut, akhirnya ditangkap dan ditembak mati. Lalu kita juga melihat tentang konstitusi negara Meksiko. Ini diresmikan pada tahun 1917 yang merupakan dasar hukum negara Meksiko. Tersirat adanya falsafah dasar kenegaraan dan yang terpentingnya adalah nasionalisme, demokrasi, sosialisme, pemisahan mutlak antara kekuasaan negara dan gereja, solidaritas internasional, kemerdekaan, dan keadilan. Lalu, kita melihat ada 3 prinsip nasionalisme Meksiko. Yang pertama adalah nasionalisme ekonomi dituangkan dalam kebijakan yang mencakup batasan pada investasi asing maupun kepemilikan asing atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Terkait dengan kepemilikan sumber daya alam, hanya warga negara Meksiko atau pemerintah yang dapat memiliki tanah atau hak atas air dan sumber daya alam lainnya. Lalu, prinsip yang kedua adalah merupakan implementasi dari hasil pemikiran kaum liberal maupun konservatif untuk membatasi kekuatan gereja. Akan tetapi, pasca reformasi konstitusi pada tahun 1922, partisipasi gereja Katolik dalam kegiatan sosial politik di Meksiko meningkat melalui kegiatan kampanye yang menyeruakan keadilan sosial di Meksiko. Lalu prinsip yang ketiga adalah untuk mencegah adanya akumulasi maupun monopoli kekuatan melalui berbagai peraturan seperti pembatasan masa jabatan presiden, serta ketetapan bahwa anggota Kongres, pemerintah negara maupun bagian pemerintah lokal dilarang menduduki jabatan yang sama dalam periode yang berurutan. Lanjut, menuju negara demokrasi, kita melihat dari sistem politik di Meksiko. Meksiko merupakan negara yang relatif bersifat otoriter dalam praktik pemerintahannya. Hal tersebut tercermin dari pemerintahan yang didominasi oleh satu partai politik dan kekuasaan pemerintah yang terpusat pada lembaga legislatif, khususnya presiden. Selama beberapa dekade, sistem pemerintahan Meksiko dimonopoli oleh satu partai politik, yaitu Institutional Revolutionary Party atau PRI. Hal tersebut tampak dari kemenangan kandidat dari PRI dalam pemilihan presiden tahun 1934 hingga tahun 2000. Lalu, masih berlanjut dalam sistem politiknya, proses liberasi politik Meksiko masih kini sejajar dengan transisi politik di negara-negara lain Amerika Latin. Liberalisasi yang dimulai oleh reformasi politik pemerintahan Lopez Portillo 1977 meningkatkan sejumlah dan keragaman ideologi partai politik yang resmi terdaftar dalam proses pemilihan umum. Lalu reformasi juga mengubah peraturan tentang pemilihan, mengesahkan diwakilinya partai-partai oposisi dalam Majelis Wakil Rakyat Federal
dan dalam pemerintahan negara bagian dan lokal. Liberalisasi Meksiko berlangsung lebih secara bertahap dan tingkat konfliknya lebih rendah dibanding dengan transisi politik. Nah, ketika terpilihnya Enrique Pena Nieto sebagai presiden pada tahun 2014, yang jelas belum lama dari sekarang, ia menerapkan prinsip demokrasi dan liberalisasi ekonomi dalam menjalankan pemerintahannya, di mana prinsip tersebut memiliki kaitan erat dengan prinsip perjanjian NAFTA. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan pembukaan terhadap investasi asing, khususnya pada sektor di mana sebagian besar investasi asing Meksiko berasal dari negara mitra NAFTA, khususnya Amerika Serikat. Dalam sistem pemerintahan Enrique Pena Nieto terdapat antara kerjasama perdagangan bebas dengan demokrasi. Perdagangan bebas membawa serta tekanan yang lebih besar untuk reformasi demokratis. Perdagangan bebas menunjukkan adanya persaingan bebas yang berarti terdapat kebebasan individu dalam sektor ekonomi. Implementasi demokrasi di Meksiko di bawah kekuasaan PRI ini dapat menggeser citra buruk PRI akibat pemerintahannya yang otoriter di masa lalu. Dengan demikian, kebijakan untuk mempertahankan NAFTA dapat menjadi kebijakan yang dinilai rasional bagi pemerintahan Enrique Pena Nieto. Lalu, kita akan melanjutkan dengan peran militer Meksiko. Selanjutnya adalah poin peran militer Meksiko. Nah, Angkatan Senjata Meksiko itu terdiri dari dua entitas independen, yakni Tentara Meksiko dan Meksiko Angkatan Laut. Angkatan Darat Meksiko itu termasuk juga dengan Angkatan Udara Meksiko. Sedangkan Angkatan Laut Meksiko termasuk Angkatan Laut Infanteri atau Pos Marinir dan Penerbangan Angkatan Laut. Angkatan Darat Meksiko itu bekerja di sekitar 3 misi. DN1, persiapan kekuatan militer untuk mengusir agresi eksternal. Selanjutnya DN2, persiapan pasukan militer untuk melindungi keamanan internal negara. Dan DN ketiga, pertahanan terhadap bencana alam. Lanjut. Selanjutnya, sistem pemerintahan Meksiko. Pemerintahan di negara ini merupakan pemerintahan yang berdaulat yang dibentuk di setiap negara bagian Meksiko. Masing-masing bagian negara tersebut mengikuti sistem federal yang meliputi 3 cabang pemerintahan, dibentuk berdasarkan sistem Kongres. Republik Federal merupakan sebuah federasi dari beberapa negara bagian dengan bentuk pemerintahan republik. Kekuasaan eksekutif Meksiko dipimpin oleh gubernur negara bagian. Kekuatan legislatif dipegang oleh Kongres negara. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Ministro de Justicia dan Mahkamah Agung negara bagian. Pemerintahan federal tak bisa campur tangan dalam urusan negara bagian tertentu, kecuali ada penghentian penuh kekuasaan pemerintahan melalui studi sebelumnya. Lanjut, kita akan membahas tentang Paraguay. Nasionalisme Paraguay. Karena Paraguay adalah negara bekas jajahan Spanyol yang pemerintahnya sifatnya monarki parlementer, jadi Paraguay pada saat itu melepaskan diri dari jajahan Spanyol pada tahun 15 Mei 1811, dan dengan adanya perang tersebut, dengan perang karena sifat dari negara tersebut sering berperang, jadi adalah bentuk pembela tanah airnya walaupun dengan peperangan. Jadi nasionalis Paraguay itu bentuknya itu berperang terus demi membela bangsanya. Selanjutnya, demokrasi Paraguay. Dalam sejarahnya, Paraguay menerapkan sistem pemerintahan kediktatoran. Alasannya itu karena orang-orang India suku Guardiani yang sangat terkenal suka berperang. Jadi sifat orang-orang itu suka berperang dari zaman dahulu kala. Terlihat juga dari tokoh terkenal pemimpin Paraguay menerapkan sistem
kediktatoran. Pemerintah kediktatoran yang terkenal adalah ada 2, yaitu yang pertama ada Francia 1814 sampai 1840, yang kedua ada Lopez, ayahnya dan anaknya, tahun 1844 sampai 1870. Pemerintahan Paraguay itu didasarkan pada Konstitusi 1992. Presiden yang merupakan kepala negara dan kepala pemerintah dipilih oleh masa jabatan 5 tahun. Kongres tersebut terdiri atas Kamar Perwakilan Rakyat 80 kursi dan Kamar Senator 45 kursi. Keduanya terpilih setiap 5 tahun sekali. Dan pada tahun 1992, Paraguay telah mengembangkan Mahkamah Agung yang independen dan sistem pemerintah kota dan serta departemen yang demokratis. Peran militer Paraguay. The Paraguay Army merupakan sebuah lembaga negara Paraguay yang didirikan pada tahun 1812 yang memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama adalah menjaga kesucian perbatasan daerah Republik Paraguay. Yang kedua, memperkuat hubungan sipil militer. Terus yang ketiga ada bekerja sama dengan operasi atau penanggulangan bencana alam. Ada yang keempat, bekerja sama dalam menuangkan segala macam kegiatan pembangunan nasional negara. Yang kelima ada bekerja sama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi negara. Yang terakhir itu ada mengatur, melengkapi, dan melatih kekuatan untuk menghadapi berbagai macam ancaman domestik atau internasional. Jadi militer Paraguay itu untuk menghadapi serangan-serangan ancaman dari dalam negeri dan luar negeri itu sendiri. Selanjutnya. Jadi peran militer Paraguay ini juga berperan untuk menjaga keamanan dalam pemerintahan. Jadi ini semua ini sebenarnya untuk pemerintah ataupun negara. Selanjutnya dilanjutkan dengan oleh Andia. Baik, kita ini sistem pemerintahan di Paraguay. Pada abad ke-19, Paraguay itu merupakan sebuah negara yang lama menderita akibat sistem pemerintahan kediktatoran. Sebagian besar penduduknya merupakan orang-orang Indian atau orang-orang Indian suku Guarani yang sangat terkenal suka berperang. Nah, di masa sekarang, Paraguay itu merupakan sebuah negara republik demokrasi dengan sistem pemerintahan negara kesatuan. Paraguay memiliki 17 provinsi yang disebut dengan departemen. Cabang pemerintahan tertinggi dipegang oleh presiden sebagai eksekutif dan panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Paraguay. Di negara ini memiliki lembaga legislatif yang terdiri dari sektor dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian, sistem yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung, Dewan Kehakiman, Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tinggi untuk naik banding. Baik, sekian dari kami kelompok 6. Kami mengucapkan terima kasih.